Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang senantiasa akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan, Kau yang menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 2-4. Saya bacakan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jemaat dikasih Tuhan, kisah lengkapnya sudah baca ya keseluruhan. Ya. Garis besarnya intinya bahwa setelah peristiwa Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal, dan berita itu akhirnya sampai kepada Isabel. Isabel marah. Ya, akhirnya dia menyuruh suruhan untuk dia mengatakan pesan kepada Elia yang intinya ancaman. Dan ancaman ini sebetulnya ya seharusnya tidak perlu diresponi dengan wah sampai ketakutan seperti yang terjadi pada Elia ini. Tetapi pada kenyataannya Elia begitu ketakutan. Pesannya apa? Besok ya, kira-kira waktu ini ya, intinya bahwa aku pasti akan membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka, itu nabi-nabi Baal yang dibunuh itu. Yang artinya adalah ini semacam teror. Dan mendengar ancaman itu Elia takut. Lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ke Beersheba, ya, di wilayah Yehuda. Lalu di situ di bawah pohon arar, ya, ceritanya singkat cerita ya, sampai di sana dia apa yang terjadi? Setelah dia pergi menyelamatkan nyawanya, di situ justru dia berkata, ia ingin mati. Loh, tadi ingin menyelamatkan nyawanya, begitu sudah sampai di sana ingin mati saja. Ya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, tadinya dia ingin menyelamatkan nyawanya karena ketakutan, akhirnya dia ingin mati saja.
Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati. Ya, ini yang mengatakan Isabel, tapi disampaikan ulang oleh suruhannya. Bukan berhadapan langsung Elia dengan Isabel, tidak. Tetapi pesan itu begitu menakutkan bagi Elia. Nah, kalau demikian, kita mesti perhatikan pelajaran apa yang kita bisa ambil. Perhatikan, Elia ketakutan karena mendengar ancaman itu. Elia nggak fokus mendengarkan apa kata Tuhan saat itu ya. Dia mendengarkan teror, ancaman dari Isabel itu sehingga membuat dia takut. Hati-hati, apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kalau yang kita dengar sesuatu yang baik yang dari Tuhan, menguatkan iman kita. Tapi kalau kita mendengarkan suara-suara di luar, suara-suara yang bukan dari Tuhan, bahkan seringkali suara-suara itu bisa membuat kita ketakutan seperti Elia. Lalu kita perhatikan, sampai pada akhirnya putus asa Elia. Dia tak berdaya, padahal tidak berhadapan dengan siapa-siapa loh. Ya, Isabel nggak di situ. Tentara-tentara Isabel tidak ada di sana. Ini cuma ancaman, tapi begitu menakutkan. Hati-hati, suara siapa yang kau dengar? Kalau suara itu suara Tuhan, pasti engkau akan merasakan damai sejahtera. Kalau itu suara dari si jahat, iblis, melalui siapa saja ya, itu bisa membuat kita kehilangan iman. Hati-hati, karena itu perhatikan dengan sungguh siapa yang kamu dengar. Dan hati-hati, pastikan lebih banyak mendengar akan suara Tuhan atau firman Tuhan. Sebab itu akan meneguhkan iman, itu akan menguatkan iman. Sebaliknya, iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu menunjukkan suaranya yang seringkali juga membuat kita menjadi ketakutan seperti yang dialami Elia ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun masalahmu, datang sama Tuhan. Dengarkan apa pesan Tuhan. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Jangan cari nasihat di luar yang seringkali justru membuat kita bisa ketakutan, kehilangan semangat, kehilangan keberanian seperti yang dialami Elia ini. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita baca ini, lanjutannya sih puji Tuhan ya, dikuatkan malaikat Tuhan dan seterusnya. Tetapi sampai di sini kita belajar sesuatu. Hati-hati tentang suara yang kau dengar. Pastikan lebih banyak mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan. Sebab itu akan menguatkan engkau. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu ini Tuhan meneguhkan kami untuk kami mendengarkan lebih banyak firman-Mu daripada suara-suara di luar. Suara-suara yang seringkali membuat kami takut dan khawatir. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu, suara kebenaran-Mu itu berkuasa Tuhan. Menguasai hidup kami, bahkan memberi kekuatan baru kepada kami. Sebaliknya kuasa-kuasa jahat memperdengarkan suaranya. Suara-suara dari sekeliling kami, dari orang-orang yang bahkan mungkin seringkali juga tidak mengenal Tuhan, itu bisa membuat kami khawatir dan takut. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami lebih fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera berkat Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.